Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Dwi Ramadan dari kelas TOA NRP 010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan project yang saya buat, yaitu Smart Aquarium. Nah, project ini adalah sebuah antarmuka berbasis web untuk memantau kondisi akuarium secara real time, serta mengendalikan aktuator-aktuator yang terpasang pada sistem Smart Aquarium secara otomatis. Nah, di sini dimulai saja, saya akan menjelaskan kode web yang saya buat ini. Di sini saya menggunakan PHP, yaitu Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Kenapa saya membuat dengan bahasa ini? Dikarenakan PHP dapat dikombinasikan dengan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman lebih dinamis dan interaktif. Lanjut saja. Di sini yang pertama ini saya menggunakan HTML untuk membangun struktur halaman. Nah, di sini ada. Kemudian ini untuk library atau memuat CSS Bootstrap. Kemudian ini dengan CSS untuk menambah gaya custom. Ini ada body, ada head, header, dan kartu. Nah, lanjut untuk di sini, ini untuk datanya yang secara real time. Di sini saya menggunakan JavaScript dan library jQuery. Nah, di sini kita dokumen ready function untuk memastikan bahwa semua script hanya dijalankan setelah halaman selesai dimuat sepenuhnya oleh browser. Kemudian ini set interval yang dibuat 1 detik. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memanggil, jika ini kan heater, di sini kan suhu. Berarti data ini diambil dari folder baca suhu.php. Nah, lanjut saja. Jadi diambil dari sini. Nah, ini untuk data real time-nya atau dari sensornya secara real time. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ini koneksi. Untuk membuka koneksi ke database MySQL. Nah, MySQL di mana? Di sini. Di sini kita cari, kan ini di sini saya sudah membuatnya. Nah, ini database-nya untuk sensor suhu. Jadi ini langsung saja lanjut. Nah, ini localhost root. Nah, ini adalah password. Jika default ya kosongan. Kemudian Smart Aquarium ini foldernya. Lanjut, ini untuk mengecek apakah koneksi berhasil. Lanjut, ini untuk membaca datanya. Untuk membacanya, di sini ini fungsi untuk digunakan untuk menjalankan perintah SQL pada database. Kemudian ini untuk mengambil dari database tadi. Kemudian ini untuk di websitenya nanti di sini. Nanti muncul di sini. Dan lanjut ke sini. Nah, ini untuk aktuatornya. Ya,
Di sini memanggil dari folder baca status heater. Nah, kan ini sama, kita memanggil ya dari tadi sama yang kayak baca suhu tadi, copy saja, tapi ini ditambahin untuk fungsi di sini. Di sini untuk statusnya heater atau kipas on atau off. Nah, langsung saja. Nah, untuk ini data suhu sensor suhu. Nah, ini untuk mengambilnya. Kemudian di sini menentukan status berdasarkan nilai suhu. Nah, di sini jika nilai sensor suhu lebih dari 30, maka di sini off. Dan jika kurang dari 25 derajat, maka heaternya akan on. Nah, untuk ini jika suhu berada di antara 35 atau 25 atau 30, maka sama-sama off keduanya, heater ataupun kipas. Selanjutnya kita lanjut di sini. Dan ini sudah, ini untuk HTML-nya, untuk tampilannya, untuk tabel-tabelnya. Ini di sini ada ID suhu, di sini ID suhu yang tadi, kemudian pil, water, bahkan di sini tadi untuk memanggil yang di folder ini. Di sini ID, heater, dan nah ini tadi kan untuk di sini. Nah, nanti dipanggil dari folder ini. Lanjut, ini bagian sensor, ini bagian aktuator sama. Kemudian di sini ada kirim data PHP. Nah, ini untuk data secara real time-nya agar ke-connect, dan tiga-tiganya ini langsung membaca semuanya pas di ESP-nya. Karena ESP-nya nanti ada 3 outputan serial monitor. Nah, ini untuk membaginya kayak koma di koma gitu loh. Nah, jadi ini untuk kan ini header, aplikasi JSON, dan ini untuk mengambil data mentah atau untuk menguraikan string JSON yang diterima menjadi array asosiatif. Kemudian ini ada debug. Selanjutnya ini perintah untuk pengambilan data. Nah, ini untuk memastikan jumlah data atau jumlah nilai yang dikeluarkan nanti di serial monitor pada ESP. Nah, ini untuk koneksi database. Nah, ini untuk mengupdate-nya. Kemudian ini untuk mengupdate-nya, untuk update di database sesuai apa namanya. Ini nanti di sini sesuai namanya. Ini untuk jika error atau apa nanti memunculkan kode. Jika 500
maka gagal memperbarui data. Jika 400 maka data tidak sesuai. Lanjut saja di sini. Nah, kemudian kita coba saja secara di database ini aja kita ubah-ubah. Nah, di sini kan 20. Maka di sini akan menjadi 20. Nah, jika 20 kan tadi perintahnya di sini kan ini kan tadi jika kurang dari 25 derajat maka heaternya off. Maka kita coba jika di atas 25 31. Nah, maka di sini off dan kipas on dikarenakan di sini saya juga membuat untuk baca status kipas sama dengan tadi, cuman ininya dirubah, dibalik saja. Jika di atas 30 maka kipasnya on dan jika di bawah 25 maka off. Nah, untuk segitu saja yang saya bisa, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Diki untuk program Arduino dan ESP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program Smart Aquarium. Mungkin penjelasan saya di sini menjelaskan tentang program Arduino Uno dan ESP32. Oke, langsung saja saya buka programnya. Oke, di sini ada yang pertama. Ada program Arduino Uno. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama itu dari program ini kita menjalankan 3 sensor, 4 aktuator. Yang pertama ada water sensor, terus ada peer sensor. Ini one wire bus ini sensor buat pengukur suhu air. Terus untuk aktuatornya kita menggunakan relay yang 5 volt. Terus habis itu untuk relaynya sendiri kita buat pakai pompa. Terus ada LED, lampu buat akuariumnya, terus ada kipas buat pendingin, sama heaternya buat menghangat airnya jikalau suhu ada penurunan. Oke, untuk penjelasan di sini kita mulai dari sini. Untuk include one wire H dan dalas temperatur ini ini library ya. Jadi library ini digunakan untuk yang sensor DS 18 bit 20. Terus habis itu untuk program yang keempat ini sampai ke 10 ini buat pemanggilan. Jadi penamaan, istilahnya kayak penamaan pin, pemanggilan pin. Habis itu sudah kita ambil, habis itu kan ini pakai counts integer, habis itu pemanggilan apa yang mau. Ini sebenarnya inisialisasi aja sih. Ini terserah sih namanya. Ya buat apa bisa disesuaikan sama nama sensor atau nama aktuatornya. Terus habis itu sama dengan 10 ini buat pemanggilan di pin Arduino. Jadi kayak ini misal water sensor peer sama dengan 10. Jadi untuk nanti untuk VCC-nya tuh dimasukkan ke 10, pin 10. Oke, kita lanjut. Yang 12 13 ini kita yang tadi yang tak jelasin pertama, jadi pemanggilan library-nya. Habis itu kita lanjut di void setup. Untuk void setup sendiri ini buat pemanggilan kayak misalkan sensor itu apa sih? Sensor itu sebagai apa di alat ini? Misalkan kayak water sensor. Sensor kan kayak inputannya. Kita panggil aja pin mode water sensor, pin, koma, input, penamaan inputnya besar,
input atau output ya. Di sini yang saya pakai sensor itu kita pakai input ya. Terus untuk aktuatornya sendiri kita pakai output. Oke, sudah. Ini digital bright yang 23 sampai 26 ini kita buat pemanggilan. Jadi sebenarnya ini biar apa ya? Biar start awalnya tuh yang relaynya kayak high key itu loh, kayak ngecek dulu apakah dari 4 relay itu berfungsi apa tidak. Kita ceknya di sini. Oke, lanjut di serial bikin. Serial bikin sendiri. Kita pakai about 9600 guna untuk ketampilan di serial monitor. Oke, lanjut di void log. Jadi integer STS WTR, STS PIR, STS DS ini kita pakai penamaan inisialisasi buat nanti serial monitornya. Jadi kita buat integer baru yang ditampilin di loop. Habis itu ini sebenarnya cuman singkatan aja sih. STWTR itu water tadi, sensor water, terus sensor PIR, sama DS ini yang buat suhu itu. Habis itu kita pakai integer lagi buat pemanggilan yang pertama, sensor pertama. Jadi sensor yang pertama itu kita pakai water sensor. Terus habis itu digital write, water sensor pin. Habis itu kita pakai if ya. Untuk program kali ini tuh pakai if else saja. Jadi yang pertama water sensor, jika water sensor ini nyala atau berfungsi, misalkan kalau itu buat kalau kena air itu alatnya terdeteksi, gitu sih fungsinya water level. Habis itu jika berfungsi pompa digital write pump akan nyala. Nah ini SWTWR 1. Jadi apa ya, dari serial monitornya sendiri tuh ngeluarin kayak angka 0 sama 1 gitu loh. Jadi kalau misalkan 0 ini 0 berarti mati, kalau misalkan 1 berarti nyala. Jadi, untuk program artinya lumayan sederhana ya. Di situ pokoknya intinya tuh yang pertama ini yang angka 35 sampai 43 ini fungsinya untuk misalkan di akuarium nih. Akuarium misal dari akuarium itu airnya kurang, berarti kan dari akuarium itu sendiri kan kayak kekurangan air gitu. Harusnya kan misalkan akuarium pengen distandartin airnya gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan ada kekurangan air, si pompa itu langsung nyala sampai terkena di water levelnya. Kalau udah terkena water level, pompa akan mati sendiri otomatis. Oke, kita lanjut di program yang kedua. Program kedua ini kita pakai PIR. Jadi PIR sama aja sih programnya. Jadi untuk logikanya sensor PIR ini, kalau misalkan sensor PIR kan buat kayak sensor gerak ya. Jadi kalau misalkan ada gerak gitu, dia ngedeteksi. Jadi kita pakai ini buat biar kita hemat dari listrik lampunya. Jadi ketika ada gerakan dari ikan, itu tuh LED-nya akan nyala. Dan jika ikan kayak sembunyi di goanya, biasanya kan di akuarium sendiri kan banyak ini ya, banyak pajangan-pajangan, ada goa-goaan gitu. Nah itu kita nanti bisa mati sendiri kalau misalkan nggak ada gerakan. Dan LED sendiri ini kita juga nyiapin buat manualnya. Kalau misalkan nih dari sensor sendiri Kak mendeteksi kalau misalkan ada di akuarium, ada orang di dekat akuarium. Ternyata sensor ini nggak sampai ngebaca yang orang di depan akuariumnya, tapi kita udah nyiapin manualnya buat nyalain si lampunya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini yang pakai library sendiri ya, biar buat baca sensornya biar lebih akurasi lah. Oke, terus habis itu ini kita pakai logika yang ketiga ini kan kita pakai DS18B20 ya nama sensornya. Jadi sensor tersebut membaca suhu air. Jadi kita pakai rata-rata di antara 25 sampai 30.
Jadi kenapa kok pakai temperatur lebih dari 30 derajat? Jadi yang kita baca di sini tuh kalau misalkan lebih dari 30 derajat tuh kan suhu kan semakin tinggi kan semakin panas. Jadi kita nyalakan kipasnya. Kalau misalkan lebih dari kurang dari 25, otomatis air kan lagi dingin. Itu kita nyalakan heaternya sampai di ambang batas 25 derajat sampai 30 derajat. Jadi kalau misalkan di ambang batas 25 derajat sampai 30 derajat, dari heater sama kipasnya sendiri tuh mati semua. Tapi ketika suhu air mencapai 30 derajat lebih, kipas akan nyala. Oke. Terus untuk yang terakhir ini itu serial print SDWTR itu yang sama yang kayak di atas ini. Jadi pemanggilan yang di atas. Untuk ini semua ini program ini serial monitornya tuh dipanggilnya dari sini. Makanya setiap logika tuh ada STDS ini satu. Jadi ini nyala otomatis nyala satu. Jadi buat inisialisasi aja sih. Biar kayak pembacaannya tuh kayak koma berapa gitu. Misalkan nyala ya dari water center nyala berarti 1, misal pirnya mati berarti 0, terus suhunya kebaca berapa 30 derajat atau 25 derajat. Jadi gitu untuk penjelasan dari program Arduino-nya. Oke. Habis kita buat programnya Arduino-nya, kita lanjut di ESP32-nya. Oke, ini untuk program ESP32-nya. Untuk ESP32-nya kita pakai ESP32 ya, teman-teman. ESP32 kita pakai library wifi.h sama http client.h. Oke. Setelah ini kita pasang library-nya, kita lanjut di ini. Jadi constructor ini yang SSD, password sama server URL. Jadi kita tuh kan dari Smart Aquarium ini kan kita buat ada tampilannya ya. Jadi tampilan kita tuh ada di website. Jadi misalkan kayak indikator dari nilai suhu, habis itu sensor kebaca apa enggak, habis itu dimanualin di website, itu bisa dari programnya kita. Jadi ini untuk yang pertama SSD, password ya, ini dua dulu lah, 4 sama 5 SSD sama password. Jadi SSD ini sama password ini itu tuh buat nyambungin di wifi. Jadi kan fungsi dari ESP32 sendiri kan bisa nyantumin di wifi ya. Jadi kita misal kita pakai ini kan laptop ini, habis itu USB-nya kita kan colokin ya, kita pakai ini wifi ini, catat aja nih Reario, habis itu passwordnya apa, taruh sini aja. Jadi begitu, nanti sesuaiin sama wifi kalian. Oke. Untuk yang kedua, server URL. Jadi ini tuh buat websitenya kalian. Website kalian itu namanya apa, pakai komunikasi apa gitu. Habis itu ini kan. Terus untuk yang ini sendiri, yang untuk IP-nya sendiri, itu tuh kita ambil dari CMD, command prompter. Jadi nanti kita jelasin di saat kita ngerunning programnya biar bisa lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut di fetch setup, serial begin disamain. Bisa habis itu VIV begin ini buat manggil yang ini. Sorry. Nah, buat manggil yang ini. Intinya. Oke, while wifi status connect. Jadi kita kalau misalkan udah connect di serial monitornya keluar masih menghubungkan ya. Kalau misalkan udah, kita ke ini. Oke, lanjut di void loop-nya. Untuk void loop sendiri kita yang pertama pakai sama sih sebenarnya, tetap pakai if. Jadi ini untuk inisialisasi buat disambungin kan kita ngambil datanya tuh dari Arduino ya. Jadi Arduino Uno menampilkan nilai sensor di serial monitor. Habis itu kita sambungin di ESP32 ini
Terus ESP32 menampilkan di website. Ini ya fungsinya, teman-teman. Oke, kita lanjut di void send data to server. Nah, ini baru send data to server. Jadi data dari monitor ESP32 ini untuk programnya ini. Jadi kalau misalkan data nih udah dikirim dari Arduino, serial monitor udah diterima sama ESP32. Misal pengeluaran pengeluaran dari serial monitor ESP32-nya udah mengirimkan nilai suhu, misal 30 derajat suhu di Arduino Uno. Terus habis itu ngirimin di ESP32. Nah, ESP32 ini pasti pengecekan dulu. Kalau misalkan udah sesuai perintah, dia akan mengirimkan di server URL ini. Server URL ini yang ada di atas ini. Jadi ngirim di website ini. Udah. Habis itu kita pakai yang string JSON pilotnya buat websitenya. Nanti diterangin oleh teman saya. Oke, ini shell print. Nah, ini terjadi HTTP response code. Itu kita, jadi namanya itu apa ya? Di website sendiri nanti dibahas ya. HTTP post ini buat protokolnya. Jadi kita pakai SAM. Komunikasi kita tuh pakai HTTP. Untuk protokolnya sendiri kita pakai post. Sebenarnya protokol dari SAM sendiri tuh ada 4. Ada get, terus ada post ini yang kita pakai, terus ada 2 lagi. Oke, kita lanjut. Ini, jika HTTP response code lebih dari 0, berarti dari apa ya? Berarti kan ngerespon gitu. Dari servernya sendiri tuh ngerespon, menerima yang dikasih dari serial monitornya ESP32. Ngirim, kalau misalkan berhasil itu berapa, plus respon ini langsung ngeluarin apa yang dikasih dari Arduino. Jadi langsung kayak lempar-lempar gitu dari Arduino ke ESP ke website gitu. Ini yang buat pemanggilannya. Oke, terus habis itu if terus else jika pengiriman gagal akan mengirimkan HTTP error atau tidak ada respon. Oke, terus kita end else. Misalkan kita matikan wifi-nya, langsung otomatis keluar di serial monitornya tidak terhubung ke wifi. Oke, terus kita pakai delay. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait program Arduino Uno dan ESP32 yang diprogram di Arduino IDE. Terima kasih. Kita next di video selanjutnya. Oke, kita lanjut di proses running pada uji coba Smart Aquarium. Mungkin kembali lagi untuk saya Diki dan Rahmat. Oke, ini langsung saja mungkin bisa saya jelaskan terkait untuk running prosesnya. Oke, sekarang kita tahap yang pertama. Tadi di yang video sebelumnya akan saya menjelaskan tentang terkait ESP dan Arduino, dan rekan saya tadi kan menjelaskan tentang yang websitenya. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita pastiin dulu yang ESP-nya ini kita tersambung di WiFi. Jadi yang websitenya nyambung di WiFi. Oke, ini pakai WiFi Cos ASIC. Terus habis itu, jadi kan kita membutuhkan di program ESP32 ini kita membutuhkan SSD, password, sama server URL. Oke, untuk mencari 3 ini biar bisa komunikasi di websitenya, kita perlu cari yang tadi. Oke, ini SSD-nya, langsung salin saja biar tidak keliru. Untuk passwordnya kita lihat di sini saja. Terus pastiin untuk
passwordnya juga sama. Terus habis itu yang ketiga ini server URL. Jadi untuk yang Smart Aquarium kirim data ini ambil dari nama servernya yang dibuat. Nih. Oke. Terus untuk IP-nya kita cek di CMD. Ini untuk CMD-nya, Compton Brown. Untuk carinya kita langsung saja ketik IP config, kita enter. Oke, ini keluar. Jadi yang kita copy paste ini yang ini IP address kita pastiin 192.168.1.10. Oke, kalau udah sama langsung saja kita ke Arduino nya. Jadi Arduino nya kan ini kebetulan banyak pinnya, jadi kita cek untuk ke wiringnya, pastiin pin-pinnya sudah benar kalau misalkan mau dicoba ya. Nah, setelah pinnya sudah benar, kita harus running sendiri-sendiri. Misal kayak ini ESP kita running terlebih dahulu, habis itu Arduino sendiri dulu. Tidak disarankan untuk ketika running RxTx dari ESP32 sama minsysnya tidak tersambung. Oke, kalau udah di run akan keluar seperti ini. Berarti untuk uploading ESP32 nya udah sukses. Terus habis itu untuk Arduino nya ini juga udah sukses. Oke. Ketika udah sukses, kita pastiin untuk adaptornya yang relaynya udah siap. Untuk sensor-sensornya yang nyolok di minsysnya udah siap, sama RxTx nya bisa mulai disambung biar komunikasinya bisa lancar. Oke, langsung saja kita colokan di laptop saja. Ini untuk ESP nya. Sama artinya. Oke, kita langsung lihat di serial monitor. Oke, nah jikalau terjadi kendala seperti ini, pembacaan sensor suhu minus 27,00, berarti pembacaan masih gagal dan ini masih kesalahan dari wiringnya. Oke, masih dicek untuk troubleshootnya. Nah, ini udah jalan. Oke. Terus tadi kan dari serial monitornya yang tadi tak bilang, tadi sempat minus berapa. Kalau misalkan sampai minusnya 127 itu berarti pembacaannya kayak wiringnya itu belum pas gitu. Tadi sempat ada wiring yang sempat agak longgar gitu. Soalnya kita pakai ini apa namanya, kabel jumper. Oke. Terus kan ini jadi proses pengiriman ke websitenya ini, kita memprogram yang di Arduino IDE ini pakai Arduino Uno, pakai minsys, sama aja sama kayak Arduino Uno. Ini diprogram di sini yang dijelasin di awal video. Nah, untuk serial monitornya dari Arduino Uno kita run di ESP32. Oke, kita run di ESP32. Untuk keluarnya ini sama
Jadi ini sama. Jadi yang kanan ngirim di ISP, yang di Arduino Uno ngirim di ESP32. Nah, untuk pengiriman berhasil apa tidaknya, ini kita cek apakah berhasil di websitenya. Nah, jadi kalau misalkan pengiriman berhasil itu ini HTTP respon code 200. Jadi kalau 200 itu respon dari yang sensor serial monitornya ESP ini udah terkirim di server website ini. Oke. Coba kita lihat pelajaran terlebih dahulu ya. Ini berapa ya? Ini sensor suhunya mencapai 29.37. Nah, udah run kembali. Coba. Udah. Terus untuk sensor yang lainnya, sensor air ya, air 0. Oke. Terus kita mengarah ke coba melihat di ininya langsung. Jadi kan tadi ada yang pertama ada sensor dari vibration di dalamnya. Nah, itu kegunaannya kalau misalkan ada gerakan itu akan menyalakan LED. Coba digerakin. Nah, jadi ketika ikan ada bergerak di sini, tapi tetap kita menyediakan tombol manual ketika mau ngelihat ikannya langsung. Oke. Untuk vibrasinya itu, terus di sini ada level air, itu yang merah itu kita udah sambungkan. Nah, jika kan ini sementara ini kan airnya belum menyentuh di water levelnya, di sensornya. Jadi di pemrograman kita, kegunaannya dari water level ini untuk kalau misalkan akuariumnya kekurangan air, bisa menyalakan pompanya. Jadi ini proses pompanya. Nah, kebetulan ini pompanya nyala. Dan ini kebetulan saat ini nggak bisa kesetut gara-gara nggak ada suplai airnya. Sebenarnya ini nyedot ini. Oke. Terus mungkin kita coba cek aja langsung kalau misalkan airnya terkena sensor water levelnya, apakah mati darinya. Oke, sebentar. Nah, mati. Pembacaannya di sini 0, di sini 0. Untuk sini masih ya, sukses, data berhasil, sensor air 0. Untuk pompanya off. Oke. Untuk uji alat yang selanjutnya kita di DS. Jadi sensor yang ketiga kita pakai DS nih. DS 18B20. Oke, kita lihat. Oke. Jadi kita pakai logika ketika suhu mencapai di bawah 25 derajat, di dalamnya kan ada heater. Jadi ini buat penghangat airnya. Jadi ketika di bawah 25 derajat, heater akan menyala. Ketika suhu semakin panas, di antara 25 sampai 30, heater dan kipas akan mati. Nah, kayak ini nih. Ini kan sekarang di suhu 29. Heaternya off, kipasnya off. Ini kipasnya off. Mungkin kita coba langsung kita naikin dengan cara dicoba.
Nah, ini kan suhu mencapai 30 ya. Enggak ngeblur. Suhu udah mencapai 30. Terus di sininya untuk kipasnya udah nyala. Ini untuk programnya. Ini untuk kipasnya. Terus ketika coba dipanaskan langsung saja, apakah heater akan menyala? Sorry. Dia didinginkan, maksudnya suhunya diturunkan. Coba dicelupkan langsung saja. Kita coba celupkan air saja. Apakah ini suhu masih di 33, makanya kipas masih nyala. Sebentar. Gak lama untuk turunnya. Suhu masih berada di DSOC mendeteksi 34. Oke. Mohon maaf, tadi saya beli es batu dulu biar cepet suhunya turun. Ini suhu udah sensor DS18B20 ini udah tak masukkan es batu ini biar cepat caranya. Oke, kita lihat di serial monitor sebentar. Nah, suhu sudah mencapai 5 derajat Celcius. Itu sensor heater on. Jadi airnya itu kan suhu airnya kan kita definisikan misal akuariumnya dingin nih. Habis itu kan ikan di dalam kolam kalau misalkan airnya terlalu dingin juga tidak baik buat ikannya. Jadi kita pakai pemanas heater ini buat netralin lagi, ngembalikan suhu di netralnya di antara 25 derajat sampai 35 derajat posisinya. Oke, mungkin sekian dari running smart aquarium pada kelompok kami. Saya Diki Wahyudi dan rekan saya Ahmadi Ramadan pamit undur diri. Semoga nilai kita bagus di semester 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.